Alhamdulillah saya bersyukur saya bisa berkumpul dengan teman-teman NU, khususnya difasilitasi dari teman-teman di NU Online. Kita tepuk tangan dulu. Reaction, ada reaction, tepuk tangan tuh guys. Kita tepuk tangan dulu di situ tuh buat NU Online. Wah, kalau nggak ada NU Online kita nggak bisa ketemu ini. Nggak ada kejadiannya kita ketemu dalam ratusan orang di secara virtual nih ngomongin desain di NU. Saya kira ini baru sejarah. Dan kita ucapkan terima kasih ke NU Online dan ini gratis. Wah, itu luar biasa. Mudah-mudahan NU Online tambah jaya. Amin. Baik, salam kenal. Perkenalkan saya Zamzami Almaki. Saya dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Jurusannya Desain Komunikasi Visual. Nah, kampusnya yang kayak telur itu. Jadi teman-teman kalau datang ke Tangerang khususnya ya, itu ada kampus bentuknya kayak telur. Nah, itu namanya kampus UMN. Nah, ketika eh, zamannya Asian Games kemarin sama para games, ada alumni kita yang berkontribusi membuat maskotnya dan juga membuat medali Asian Games. Kampus UMN bukan yang berbasiskan satu agama, jadi kami di situ kayak miniatur Indonesia, semuanya ada di situ. Nah, itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika ya, Indonesia kecil. Oke. Nah, ini foto saya adalah seorang santri, saya pernah pesantren di Wedung, Demak, pernah di Ploso, Kediri, pernah di Meranggen, Demak, terus Krapyak pernah, terus di Panguragan di Mahmudin. Selebihnya Kalong aja. Kemudian saya desainer di kafe dan saya warga Tangerang, KTP saya Tangerang. Dulunya Jakarta, sekarang punya istri di Tangerang, saya pindah KTP di warga Tangerang jadinya. Oke, nah ini hasil pengabdian saya ke NU Online, ke Nahdlatul Ulama. Yang pertama saya pemenang sayembara logo Muktamar NU yang ketiga-tiga. Tepuk tangan dulu dong, reactionnya. Aduh, lebay ya? Enggak. Oke, kemudian terus juga saya membuat logo UNU Yogyakarta walaupun nggak dipakai. Dan terakhir Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama yang di Lombok. Oke. Oh, ini ada coretan nih. Siapa yang mencoret nih? Oke, biarin. Nah, ini saya disclaimer dulu, guys. Teman-teman di sini saya pakai guys ya. Kayak kebanyakan kalau di kampus saya pakainya guys. Di sini pakainya apa ya? Ada yang bisa Guys usul? aja deh, Manggilnya apa nih? guys aja lah biar gaul. Guys juga ya. Walaupun Oke. mungkin ada yang pengurus NU ya kita anggap aja mereka juga bersemangat muda begitu. Jadi Oke. nggak apa-apa Nanti lah, guys. kita ganti lur kali ya. Oke, Oh, lur gitu lur. ya. Oh ya, ya, Oke. lur. Saya kebanyakan ngomong guys Boleh, kalau di boleh, boleh. kampus jadi nah ini jadi saya disclaimer dulu, isi presentasi ini mengandung wawasan, teori dan teknis non software dalam kaitannya desain, dalam hal ini mendesain poster dan media yang mendukung kegiatan dari Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi saya nggak akan membahas software di sini. Oke. Nah, kita mulai dengan wawasan tentang DKV. Oke. Kalau ditanya tentang desain, ada profesor guru saya di ITB, apa sih desain itu? Desain itu adalah perpaduan dari seni, teknologi, dan sains. Jadi bukan murni seni, kalau seni murni itu lukis gitu ya, patung kayak gitu. Nah, di sini desain itu mengadopsi teknologi dan juga sains. Itulah kenapa desain itu tidak seleluasa seni kayak gitu. Seni itu bebas, ekspresif dan sebagainya. Kalau desain itu harus memenuhi suatu kebutuhan. Nah, di dalamnya itu ada teknologi, sains, ilmu-ilmu sosial, ilmu psikologi, itu kita bahas di perkuliahan. Kayak gitu. Oke. Nah, pada intinya desain itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Jadi tanpa adanya masalah, kita tidak bisa mendesain. Kayak gitu.
Ya, intinya kayak gitu. Harus ada masalahnya dulu. Oke, problem solving. Kalau seni nggak ada masalah, dia bisa melukis kayak gitu. Bagian dari ekspresi dirinya. Tapi kalau desain itu tidak bisa. Ya, ada masalah, ada kebutuhan yang dipenuhi, ada masalah yang diselesaikan. Kayak gitu. Oke. Kemudian desain atau dulu namanya sih desain grafis ya, kayak gitu. Nah ini jangan dicoret-coret nih, coret-coret. Nah dulu namanya desain grafis, tapi lambat laun waktu lebih sering disebutnya sebagai desain komunikasi visual. Apa sih dia gitu ya? Desain komunikasi visual atau desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada audiens. Itu yang membedakan dengan seni. Kalau seni itu tidak secara khusus audiensnya itu gimana, dia nggak mempertimbangkan itu. Oke. Kemudian representasi visual dari sebuah gagasan atau ide. Jadi tanpa hadirnya sebuah ide, kita tidak akan bisa menciptakan suatu desain. Jadi kita harus banyak berhayal, harus banyak berimajinasi. Oke. Oke. Jadi desain adalah penyelesaian masalah. Oke. Sedangkan desain grafis menyelesaikan masalah dengan menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada audiens menggunakan elemen visual yang berasal dari sebuah gagasan. Jadi seorang desainer bukan hanya pandai membuat suatu desain karena mahir menggunakan software. Please, itu jangan. Oke? Jangan melulu, wah gue jago Corel nih, gue jago jago Illustrator, gue jago Photoshop. Terus jadinya saya seorang desainer. Wah jangan. Enggak, itu bukan sekedar kemampuan mengoperasikan software. Desain lebih dari sekedar software. Sekarang pertanyaannya, masalah apa sajakah yang bisa diselesaikan oleh desain grafis atau desain komunikasi visual? Oke, kita lihat. Oke, nah ini karena saya hobi berinteraksi gitu ya, nggak bisa ngajar kayak bikin podcast aja gitu. Oke, saya mau mungkin lewat chat kali ya, lewat chat nanti saya lihat di dalam chat kayak gitu. Nah, banjir di Jakarta, apakah itu permasalahan DKV? Oke, saya mau tahu jawabannya. Iya atau tidak? Oke, coba silakan lewat chat. Banjir di Jakarta itu apakah permasalahannya DKV? Silakan. Jawab, tinggal jawab iya atau tidak gitu. Oke, iya, tidak, oke. Kan tadi desain itu adalah problem solving. Terus ada DKV menyampaikan pesan informasi menggunakan visualisasi. Nah, banjir itu persoalan DKV bukan ya? Kayak gitu. Oke. Baik, kita lanjut. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Oke. Banjir di Jakarta itu adalah oke, secara langsung tidak. Jawabannya itu. Secara langsung tidak. Kenapa tidak? Oke. Namun kebutuhan yang lahir dari pemerintah untuk mempersuasi, membujuk, mendorong masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung untuk tidak membuang sampah ke Sungai Ciliwung melalui komunikasi visual adalah bagian permasalahan dari DKV. Ya, secara langsung tidak, tapi kalau ada kebutuhan dari pemerintah untuk mempersuasi, masyarakat Bantar Ciliwung, jangan buang sampah ke Sungai Ciliwung, nanti bisa bikin banjir. Nah, tolong dong dibuatin posternya, tolong dong dibuatin kampanyenya, kayak gitu ya. Nah, itu jadi problemnya DKV. Oke, problemnya desain. Oke, kita lanjut lagi. Penurunan konsumsi masyarakat terhadap suatu produk merupakan permasalahan DKV? Oke, kita jawab dulu lagi. Penurunan konsumsi masyarakat terhadap suatu produk. Jadi ada korma nih, ada korma. Ketika bulan puasa, kok ternyata banyak yang nggak beli. Apakah itu permasalahan DKV? Silakan dijawab. Oke, terima kasih jawabannya. Wah, pinter-pinter ini. Oke, jawabannya adalah ini. Tidak sepenuhnya benar. Namun periklanan
yang merupakan bagian dari pemasaran atau marketing membutuhkan peranan DKV dalam menyampaikan pesannya. Ada orang marketing, tapi marketing itu bukan hanya personal selling. Di dalam marketing ada advertising, kayak gitu ya, ada periklanan. Nah, di dalam periklanan dia membutuhkan peranan DKV dalam menyampaikan pesannya. Jadi kayak gitu ya. Pijakan dasarnya itu dulu ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah peta profesi dan kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang dinaungi oleh DKV. Ini bukan bikinan saya, ini dari Kementerian Tenaga Kerja, kayak gitu. Ada PP-nya. Nah, DKV itu dibagi menjadi 3. Ada identifikasi, ada persuasi, ada informasi. Oke. Nah, di dalamnya ada apa aja? Salah satunya adalah iklan, ada publikasi, ada material promosi. Nah, ini yang akan kita olah malam ini, ya. Bagaimana kaitannya membuat poster itu adalah bagian dari iklan, bagian dari publikasi, bagian dari material promosi. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada di dalam SKKNI DKV tahun 2016. Oke. Ruang lingkup profesi bidang desain komunikasi visual mencakup 3 fungsi. Ya, ini to inform, to identify, dan to persuade. Untuk menginformasikan, memberitahu, untuk mengidentifikasi mana yang NU, mana yang bukan NU. Nah, itu to identify, kayak gitu. Kemudian to persuade, untuk membujuk. Ayo dong, jangan jadi radikal. Kita harus toleran. Kita jadi orang yang moderat. Nah, itu to persuade. Kemudian to inform, bahwasanya NU adalah aktivitas yang seperti ini, seperti ini. Nah, ada pilarnya NU. Nah, kayak gitu. Ada apa aja? Nah, itu to inform, kayak gitu. Oke. Nah, fungsi memberikan informasi, fungsi mengidentifikasi dan membujuk dengan mempergunakan media grafis atau berbasis cetak, media digital maupun environment atau lingkungan. Oke. Nah, terakhir, ini kita harus bisa jawab nih sebagai orang NU nih harus bisa jawab. Oke. Tadi sudah saya bekali ilmunya. Bagaimana dengan kegiatan acara keislaman khususnya di Nahdlatul Ulama? Adakah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan DKV? Ayo kita jawab. Ada nggak? Apa kira-kira kalau ada? Coba. Ada nggak? Apa kalau ada? Coba. Penguatan aswaja itu DKV ya. Oke. Lanjut. Permasalahan hukum fikih. Oke. Tipografi. Oke. Silakan. Bikin pamflet acara. Mantap. Leli. Mbak Leli. Oke. Terus dakwah melalui poster. Mantap. Bikin flyer. Baik. Wah, ini keren, keren, keren. Fatayat juga dari Garut. Wah, salam buat Kiai Irham. Nah, kemarin buat teman-teman Fatayat NU dari Garut. Digitalisasi dakwah, bikin infografis. Oke, mantap. Saya tepuk tangan dulu. Keren. Saya punya alat buat tepuk tangan di sini ya. Jadi saya sebagai dosen mandiri. Jadi kalau masih saya tidak tepuk tangan, saya tepuk tangan sendiri gini. Nah, kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Jawabannya adalah banyak sekali. Oke, banyak sekali karena berkaitan dengan identifikasi, informasi dan persuasi. Ada apa aja Pak Jami? Oke, kita lanjut. Nah, ini identifikasi. Kita buat identitas pesantren. Sekarang makin banyak guys. Guys lagi jadinya. Sekarang makin banyak Lur. Mas Hamzami ada yang Enggak. minta request panggilannya sahabat aja kayaknya Oh, katanya. sahabat. Oke, sahabat. Sahabat ya. Ya, sahabat. Oke. Oke, sahabat. Jadi yang pertama ada identifikasi. Sekarang pertumbuhan pesantren baru itu banyak. Kayak gitu. Artinya ini membutuhkan suatu identitas. Identitas dari pesantren. Nah, informasinya apa? Informasi tentang pembelajaran dan fasilitas di pesantren. Persuasinya apa? Membujuk untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren, khususnya pesantren di NU. Kemudian yang kedua, identifikasi. Berarti membuat identitas program acara keagamaan, khususnya di bulan Ramadan. Nah gitu ya. Nah itu kita bikin identitasnya. Oh, Ramadan tahun 2022. Nah kita bikin.
apa nama programnya, kayak gitu. Kemudian informasinya informasi tentang program acara keagamaan tersebut, ada apa aja nih. Kemudian persuasinya berarti kita mengajak orang untuk menghadiri program atau acara keagamaan. Ini bukan hanya di televisi ya guys, di Sahabat gitu ya. Tapi ini juga berlaku juga buat di masjid. Sebenarnya teman-teman misal jadi DKM kayak gitu, oh kita bikin tahun 2022 nanti Ramadan 2022 itu temanya adalah ini, berarti kita butuh identitas kayak gitu. Yuk kita bikin balihonya untuk di depan masjid, ada program apa aja. Kemudian kita bikin juga iklan untuk membujuk beraktivitas tetap di masjid ini, kayak gitu ya. Kemudian identifikasi adalah signage. Signage itu adalah penunjuk arah, lokasi makam para aulia dan orang soleh, kayak gitu. Ini yang jarang ya. Kita lihat kalau datang ke makam itu kita nggak tahu toiletnya di mana, kita nggak tahu sendalnya berantakan, kayak itu nitipin sendal di mana, kayak gitu ya. Nah itu masih banyak problem yang bisa kita tangani. Kemudian informasi tentang makam para aulia dan orang soleh. Terakhir, persuasi, mendorong untuk menjaga ketertiban di makam aulia dan orang-orang soleh. Nah ini adalah pilar DKV dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas warga Nahdliyin. Mudah-mudahan dari pertemuan ini lahir desainer-desainer yang lebih peka dengan problem-problem yang ada di lingkungan NU, di kampungnya, di desanya, di kotanya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk nih guys. Ini sebagian besar saya dapat dengan kata kunci acara NU di Google. Gitu ya. Kita lihat. Oke, kita lihat bagaimana NU menampilkan identitasnya, menginformasikan acaranya. Kita lihat ya, dari pojok kiri itu acaranya muslimat, ya kita lihat. Terus sebelah kanan itu acaranya muslimat lagi. Terus sebelahnya istighosah. Terus selebihnya lagi cek sebelahnya lagi haul, ada istighosah dan sebagainya, ya. Kira-kira udah bagus belum ya? Saya mau minta reactionnya dong. Kira-kira acara yang tadi identitas, tampilan dari balihonya, bannernya, backdropnya, udah bagus belum? Kalau udah bagus, love dulu dong reactionnya. Reactionnya kita love dulu. Wih, mantap. Berarti NU udah keren ya? Oke, wah inilah kecintaan kita sama NU tuh luar biasa. Kayaknya itu udah keren banget tuh kalau NU ya. Tapi boleh dong kita kita Jadi jalan-jalan kita jalan-jalan ke tempat yang lain. Oke? Kita jalan-jalan ke tempat yang lain di luar kelompok NU. Kira-kira menampilkan identitas, informasinya kayak gimana? Boleh ya? Boleh ya? Ya boleh ya. Mudah-mudahan ini menjadi pijakan dasar kalau oke, kita harus ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di dalam pertemuan ini. Oke, kita lihat kelompok-kelompok di luar NU, bagaimana dia menampilkan identitas dan juga informasinya. Oke, yang pertama, oke, atas ada Hijrah Fest. Oke, kita lihat bagaimana looknya, tampilannya dia itu beda ya sama NU. Saya nggak bilang lebih bagus, tapi beda. Oke. Kemudian sebelah kanan itu acaranya Nusa. Oke. Kita lihat tampilannya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat bawah. Di bawah itu ada acara reguler tuh. Setiap Ramadan di Jakarta ada Ramadan Jazz Festival. Tampilannya seperti itu. Dan terakhir ini ada IFES, Indonesian apa ya saya lupa tuh panjangannya. Ya festival gitulah. Harusnya tahun 2020 kemarin pandemi ya kayak gitu. Ini harusnya di ICE BSD. Nah ini looknya seperti ini. Oke, sekarang yuk kita apa ya kontemplasi. Kira-kira ada di mana gitu NU itu dengan tadi tampilan backdropnya dengan yang tadi dari luarnya NU. Ya, cukup disimpan dalam hati aja ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi. Ya, jangan menghina diri sendiri, nggak boleh katanya. Ya,
cukup jadi motivasi dalam diri, mudah-mudahan setelah ini ada perubahan gitu ya, karena ya namanya ikhtiar kan ya. Oke, nah itu tadi acara-acara di luar kelompok NU. Coba saya lihat lagi lah kayak gitu. Nah ini di televisi, bagaimana identitas itu ditampilkan ya, Islam itu indah, Mamah AA beraksi, terus Assalamualaikum Nusantara, terus ada sahur time. Ya ini ada, tahu tahun ini ada nggak ya? Saya nggak pernah lihat TV nih sahurnya nih. Mas Kendi, tahun ini sahur time masih ada nggak? Iya, masih ada Mas, sahur NU time. juga nggak? Iya, cuma Masih ya? hostnya bukan Mas Amin, jadi nggak selalu seru. Hostnya Oh, itu anak Mas Kiki, jadi ya gitulah. oke. Oke, berikutnya ada Mutiara Hati dan ada Hazana. Oke, itu adanya di TV guys. Ya, sahabat ya, itu bagaimana ditampilkan identitasnya dan informasinya. Oke, cukup sampai sini? Belum. Saya punya yang berikutnya, kita lihat ya. Ini masih runtutan dalam sebuah acara pengajian, aktivitas keagamaan. Oke, terakhir. Ustadz-ustadz di luar NU itu backdropnya sudah seperti ini. Ya, ada Sif dari Hanan Ataki, ada Yuk Ngaji Felix Xiao, ada Khalid Basalamah, dan kemudian ada Ustadz Adi Hidayat. Mereka sudah menghias backdrop pengajiannya dengan tampilan yang seperti ini. Sekali lagi saya bukan dalam rangka membanding-bandingkan untuk akhirnya tidak produktif ya, kontraproduktif, tapi di sini saya membandingkan untuk teman-teman simpan dalam hati menjadi energi yang positif. Yuk kita harus melakukan sesuatu. Oke? Oke enggak? Kalau sampai segini, oke kita acungkan jempol dulu. Oke, ini anak-anak muda NU yang keren nih. Ya, habis ini harus ada perubahan. Oke? Baik, saya lanjut lagi ya. Oke, ini baru pemanasan. Oke, kita masuk dalam wawasan tentang poster. Ya, tadi itu tentang desainnya. Nah, sekarang tentang posternya. Oke. Kayak gimana sih? Tapi intinya poster itu adalah media satu muka ya. Jadi eh, perlakuannya bisa dengan yang lainnya juga. Contoh backdrop, contoh baliho, kayak gitu ya. Itu sama. Oke. Oke. Sering nggak ngelihat kayak gini nih? Keep calm, walau tak bisa mudik. Keep calm dan sholat duha. Keep calm, drink coffee. Keep calm and love NKRI. Terus bawah juga ada yang NU tuh. Keep calm and stay NU. Keep calm and forever Nahdien. Keep calm and love NU. Sebenarnya apa sih ini? Ya, ada yang tahu nggak? Coba. Kalau ada yang tahu, mungkin bisa raise hand, terus Mas Kendi bisa membuka akses buat dia ngomong. Itu apa sih sebenarnya keep calm and banyak itu? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu ya, berarti nggak apa-apa. Ini gunanya kita bertemu. Oke, Pak Jami akan menjelaskan apa sih itu, gitu ya. Oke, kita tonton videonya ya. Ini video tentang keep calm and carry on. Oke. In the spring of 1939, during the build-up to war with Germany, the British government commissioned a series of propaganda posters. These posters were intended to offer the public reassurance in the dark days that lay ahead. They were required to be uniform in style and were to feature a special and handsome typeface, making them difficult for the enemy to counterfeit. They used the crown of King George VI as the only graphic device and had just 2 colours. Of the 3 final designs that went into production, the first poster carried the slogan, "Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory." The second poster had the words, "Freedom is in peril, defend it with all your might." But the third design, of which over 2.5 million posters were printed, simply read, "Keep calm and carry on." The first 2 designs were distributed in September of 1939 and appeared up and down the country in shop windows and railway platforms. But the Keep Calm posters were held in reserve, intended for use only in times of crisis or invasion. In the end, the poster was never officially issued, and it remained unseen by the public until a copy turned up more than 50 years later.
It was found in a second-hand bookshop called Barter Books in the northeast corner of England. Barter Books was begun in 1991 by a couple, Stuart and Mary Manley. The building used to be an old Victorian railway station. Huge rows of stacked shelves now stand in the place where the tracks would have been, but the station's old tea rooms and waiting rooms are still there. It was in 2000 that Stuart found the poster in a box of dusty old books that had been bought at auction. Mary liked it so much she had it framed and put it up near the shop till, and it proved so popular with the customers that a year later they began to sell copies. Since that time, the poster has been reproduced, parodied and trivialized, and has become a truly iconic image of the 21st century. It is hard to say exactly why such a phrase from a bygone decade would have so much appeal and resonance now. Its design is considered simple and timeless, and now commonly recognizable. However, it is perhaps the words on the poster that people find most enchanting. Like a voice out of history, it offers a very simple, warm-hearted message to inspire confidence in others during difficult times, and is something that should never fade from fashion. To keep calm and carry on. Oke. Ternyata poster itu adalah poster untuk membangkitkan gelora dan menenangkan warga, penduduk pada saat Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi itu bukan poster yang sembarangan, atasnya itu ada crown-nya, ada mahkotanya, saya lupa. Mahkotanya siapa, saya lupa, bagian dari raja gitu. Nah, bawahnya itu kalimat yang sangat memotivasi. Itu series, jadi segede itu tuh posternya tuh. Yang pertama itu segede itu. Kemudian yang kedua yang itu. Nah, yang ketiga yang di bawah. Nah, ternyata itu adalah bagian dalam membangkitkan semangat, gelora, sampai menenangkan. Oke, santai aja. Oke, keep calm. Oke. Nah, jadi terus kenapa akhirnya sampai sekarang orang tetap make? Ya itulah, komposisinya enak, pemilihan hurufnya juga ya mewah gitu ya, dengan ada crown di atasnya, ada mahkota di atasnya, itu jadi kesannya ya Inggris ya, emang negara yang ya kayak gini, tersusun rapi, bahkan dalam posternya itu tersusun dengan rapi dan enak dilihatnya. Oke, sampai sekarang masih dikonsumsi sama orang, masih diingat, dipakai lagi, diperbaharui lagi, diplesetin lah ya kayak gitu, diaktualisasikan. Oke. Nah, karakteristik poster. Oke, kita masuk sekarang pada karakteristik poster. Poster itu apa sih? Poster merupakan media 2 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi itu bukan poster, ya. Kalau poster itu 2 dimensi. Dalam format satu muka yang digunakan untuk menginformasikan dan mempersuasi atau mempromosikan sesuatu. Nah, perkembangannya sekarang ada internet, kemudian ada istilah namanya e-poster, ya, atau digital poster atau electronic poster. Nah, kalau dulu poster itu diproduksi secara banyak dan idealkan secara luas, dan itu butuh biaya yang banyak. Ya, poster-poster perjuangan dulu itu dicetak, kemudian ada yang disebar lewat udara kayak gitu. Nah, ini kalau sekarang disebar lewat internet, ya. Jadi propaganda, ya. Nah, ini juga sama. Poster hari ini juga dijadikan untuk alat-alat bukan hanya menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan komersil, tapi juga ada kaitannya dengan kesehatan, politik dan sebagainya. Oke. Nah, poster nih kalau kita lihat dulu realitanya kayak gini ya. Ada abang-abang gitu ya yang bawa kanji, tepung kanji jadiin lem kayak gitu, buat biasanya iklan rokok, iklan musik kayak gitu. Ya, kalau zaman saya kuliah di Jogja nih kayak gini nih. Mereka nempelinnya jam 11 malam, jam 2 pagi. Ah, kayak gitu. Jadi tumbuk-tumbukan semuanya kayak gitu.
Nah, mohon diperhatikan ini sangat tidak baik bagi lingkungan ya. Ada tempat-tempat yang memang ruang publik yang tidak boleh ditempelin poster, banner dan sebagainya ya. Itu menjadi sampah visual. Oke. Tujuan poster apa sih? Tujuan poster adalah menyampaikan sebuah pesan. Jadi pesannya dulu baru ditampilkan melalui media poster kayak gitu. Oke, poster sepatutnya harus mencuri perhatian, grab attention. Kemudian sebuah poster dilihat saat orang sedang melakukan suatu aktivitas perjalanan misal kayak gitu. Oleh karena itu sepatutnya dapat memikat perhatian seseorang di antaranya sekian banyak visualisasi yang lainnya. Jadi dia harus lebih menonjol, lebih muncul daripada yang lainnya. Itulah membuat poster itu tidak mudah. Kayak gitu ya. Oke. Konteks poster itu ada 3. Bagaimana poster itu akan dipajang. Oke, di mana nih? Bagaimana cara melihatnya? Seberapa jaraknya terhadap audiens saat melihat. Oke, kalau kita lihat poster-poster yang di pinggir jalan atau billboard di pinggir jalan itu fontnya gede-gede. Supaya apa? Dalam waktu hitungan detik dia dilihat udah selesai kayak gitu. Pesannya langsung nyampe, informasinya langsung sampai ya. Jadi tolong dipertimbangkan konteks dalam posternya. Oke, ketentuan dasar mendesain poster itu ada 4. Harus pertama adalah bisa mencuri perhatian, kedua berbeda, ketiga menyampaikan pesan utama, terakhir ada satu muka, satu kesatuan. Oke, yang pertama ini adalah mencuri perhatian. Pak Jami, itu pornografi bukan ya. Ini adalah poster tentang human trafficking. Oke? Human trafficking. Ini sangat-sangat mencuri perhatian ya. Orangnya ditampilkan saat ini perempuan ya. Ada barcode-nya, kemudian ada gantungan, semacam gantungan kunci yang akhirnya dia tampak terkulai, lemah tak berdaya. Oke? Ini adalah poster dengan judul over apa tuh? 1 juta gitu ya. 1 million sold kayak gitu ya. Karya The Quantum Project, Joe sama Alice. Nah, curi perhatian, sebuah poster dapat mempersuasi seseorang hanya apabila mencuri perhatian seseorang, memukau dan mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ini dari jarak kejauhan, ini sangat-sangat mencuri perhatian. Oke. Kemudian berbeda. Perbedaan dapat dibentuk dari keunikan. Ini kita lihat poster di samping itu adalah menggabungkan fotografi dengan performance art dan juga ada urusan digitalnya di sini. Jadi penggabungannya luar biasa di sini. Nah, itu tampilannya menjadi berbeda nih dia. Jadi ada fotografinya, ada kayak performance artnya, kemudian ada instalasinya mungkin gitu ya. Dan ada digitalisasinya. Nah, ini perbedaan dapat dibentuk dari keunikan saat dilihat dan dirasakan, suasana atau level emosional bagi yang melihatnya. Ini karyanya berjudul Between the Walls dari Mene Design. Nah, pesan utama. Kunci utama dalam menyampaikan pesan utama adalah hierarki. Kita menyebutnya hierarki visual, hierarki informasi. Jadi bagaimana mata kita melihat dari atas ke bawah. Itu adalah hierarki informasi. Mungkin kalau teman-teman biasa ngaji kitab kuning dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, kalau cara membaca itu banyak caranya. Dari atas ke bawah, kanan ke kiri, yang umum orang Indonesia dari kiri ke kanan. Nah, di poster ini hierarkinya itu kita diajak melihat dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Perpaduan copywriting yang baik dan ekspresi huruf yang sesuai. Nah, ini buatannya Sigmister. Ini salah satu agensi di studio di New York. Kalau mau tahu, piala itu diciptakan dari cup coffee. Jadi cangkir kopi yang disusun menyerupai eh, piala gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran yang itu lagi diisi tuh bawahnya. Nah, dari piala.
kemenangan. Ini ngomongin tentang Adobe Achievement Award. Jadi poster tentang satu design award kayak gitu ya. Nah, ini diletakkan di lantai, kemudian dipotret dari ketinggian. Jadilah seperti ini. Beda ya sama kita. Kalau kita kan langsung buka laptop gitu ya, langsung ngedesain gitu. Kalau orang sana memperlakukan poster itu udah kayak karya seni gitu loh. Dibuat bener-bener kayak gitu. Oke. Nah, kemudian satu muka, satu kesatuan. Ini saya ambil dari Pepsodent. Kenapa? Ini kita lihat rumit loh ini. Kalau ngeliat poster ini rumit sekali. Hurufnya banyak, terus habis itu informasinya banyak, bukan hurufnya banyak, informasinya banyak, terus gambarnya ya, gambarnya juga banyak, tapi dia susun dengan rapi kayak gitu. Membacanya masih enak kayak gitu ya. Informasinya banyak tapi masih bisa dinikmati. Penggunaan huruf, warna, jenis visual atau keseluruhannya secara bersamaan dapat menunjukkan keharmonisan seperti dalam pertunjukan orkestra. Ini satu muka, satu kesatuan. Ada unity-nya. Oke. Kemudian saya masuk dengan jenis poster. Jenis poster itu ada 3 berdasarkan elemen visualnya. Yang pertama image poster, artinya dominasinya gambar. Kemudian type poster, poster yang dominan memainkan huruf. Bentar, ada tamu, bentar. Sorry, bentar. Oke, saya lanjut lagi ya, maaf ya guys. Oke. Ada image poster, ada type poster, ada infographic poster. Yang pertama image poster dominasinya adalah gambar. Kemudian kalau type poster dominasinya adalah huruf, permainan huruf. Terakhir adalah infographic poster, artinya informasi dan grafik. Jadi informasi yang ditampilkan dengan grafis, gambar. Oke. Kayak gimana sih contohnya? Nah, ini image poster. Jadi dominannya adalah gambarnya daripada hurufnya. Ini adalah poster dari United Nations Women tentang merebaknya seksisme. Nah, ini posternya menampilkan wajah perempuan dan ternyata itu ada kalau kita buka Google kan ada ngetik sesuatu dia muncul tuh ya kayak gitu. Nah, ini dia mengambil dari Google itu. Dan itu didasarkan pada realitas katanya. Bagaimana perempuan itu ditempatkan di dalam kehidupan ini kayak gitu. Ini karyanya dari Memak Ogilvy dan Matter dari Dubai. Silakan untuk lebih lanjut untuk mengetahui poster ini ada di linknya ada di situ. Nanti materi ini akan diberikan oleh panitia. Oke, kemudian yang kedua ini type poster. Ini adalah salah satu desainer dari Iran yang saya kagumi. Saya udah mulai mengenal dia tuh saat S1. Sampai saya sekarang jadi dosen, saya masih mengamati karyanya, kayak gitu. Nah ini dari Mehdi Saidi, ini dari Iran, kebanyakannya ada di Tehran ya, kayak gitu. Nah ini tentang festival musik, jadi dia menggabungkan kaligrafi yang ditampilkan menyerupai orang, kayak gitu ya. Oke. Nanti lebih lanjut ada di mehdisaidi.com, kayak gitu. Oke, nah ini juga, ini keren banget guys. Ini infografik poster tentang pelaksanaan haji. Saya kira orang Indonesia juga nggak kepikiran ya ini ya. Nah ini sebenarnya buku ilustrasi, tapi dia menyediakan layanan dari Twitternya itu. Siapa yang mau membeli donasi gitu ya, sifatnya donasi untuk infografik poster ini. Jadi siapa yang mau cetak nanti dikirimin kayak gitu. Nah ini kayaknya di Indonesia saya belum lihat ya kayak gini ya. Ini keren banget.
Mudah-mudahan saya berdoa nih, mudah-mudahan serta di kelas desain NU online ini, pertemuan kali ini itu setelah ini ada yang bisa membuat kayak gini nih. Wah, ini saya acungin jempol banget. Nanti saya beli karyanya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kemudian jenis poster berdasarkan pesan atau informasinya kita lihat. Sebelah kiri itu poster film. Oke, ayat-ayat cinta. Kemudian yang tengah ini poster acara konser musik dari Maher Zain. Kemudian yang sebelah kanan itu poster komersial untuk produk minyak goreng Kristal, ada di Saudi Arabia kayak gitu. Nah, ini berdasarkan pesan informasinya, yang satunya film, yang satunya musik, yang satunya produk kayak gitu ya. Kita nafas dulu ya. Sampai sini gimana guys? Lur, sahabat. Udah kayak kuliah ya? Mudah-mudahan suka ya materinya ya, karena saya kira dari kapasitas teman-teman NU dalam mendesain itu udah luar biasa. Kita punya ada santri apa tuh desain community ya, SDC, terus ada AIS ya, ya itu wah itu kalau saya amatin karya-karyanya, wah itu luar biasa. Cuman makanya saya berharapnya malam ini kita mendapatkan wawasan, kita dapat kalau di fikih tuh kaidah fikih ya. Nah ini kaidah fikihnya ini. Nah makanya kalau teknisnya saya yakin teman-teman udah lebih jago dari saya. Saya udah tua, ngetrace udah matanya udah capek. Ya, saya ngedit foto udah capek matanya. Jadi lebih suka baca buku, mikir kayak gitu untuk desain. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang mendesain poster dan media sejenisnya untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama. Studi kasusnya untuk Ramadan tahun depan. Oke, kita sama-sama berimajinasi ya. Mudah-mudahan masjid-masjidnya NU, acara-acaranya NU tahun depan itu visualisasinya lebih keren lagi. Oke, setelah pertemuan ini teman-teman menjadi agen perubahan. Wah, ini harus berubah nih. Kemarin dari materinya Pak Jami daging semua nih, ya. Motivasinya luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan bukan hanya masjid-masjid komplek, masjid-masjid yang ada di perumahan-perumahan yang bagus, yang desainnya bagus-bagus, tapi teman-teman punya tanggung jawab di pesantrennya, di masjidnya, di majlis taklimnya. Ini harus tampilannya harus kita perkuat. Sini Pak Ustadz, saya desainin. Sini Pak Kiai, masjidnya punya acara apa? Sini saya desainin. Ya, teman-teman tanggung jawabnya itu. Oke, kita lanjut. Oke. Saya perkenalkan namanya design method. Oke. Sudah ada yang pernah dengar di sini? Design method? Metode dalam mendesain? Belum ya? Nah, berarti mulai hari ini kita pakai ilmunya. Ini namanya design method. Bahwasanya dalam mendesain itu ada metodenya. Bukan tiba-tiba, Pak, tolong bikinin poster dong. Oke, siap. Langsung pencet tombol laptop, power on. Atau PC-nya on. Udah, cari Google, cari Pinterest, coba gambar-gambarnya mana. Oke, kita bikinin. Kayak gitu. Bukan ya? Mulai hari ini cara mendesain itu bukan harus dimulai dengan memencet tombol power on laptop. Kita lihat ada apa aja sih tahapannya. Oke. Oke, desain method apa sih? Oke, desain method, desain itu adalah merancang sesuatu, menginvent sesuatu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara khusus dalam melakukan sesuatu, a particular way of doing something. Jadi desain method adalah cara khusus di dalam mendesain sesuatu. Emang ada ya? Ada. Oke. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Ini dari Robin Landa, profesor dia, cewek. Kemudian bukunya namanya Advertising by Design. Ini adalah metode dalam merancang desain untuk keperluan informasi dan
persuasi. Ada 6 tahapan. Yang pertama overview, kedua strategi, ketiga ideas, keempat desain. Nah, mendesainnya itu urutan keempat. Buka laptopnya urutan kelima, production. Memproduksi itu baru. Oke, terakhir baru implementasi. Jadi jangan ketika ada pekerjaan mendesain langsung masuk ke produksi. Ideationnya belum punya, idenya belum punya, konsepnya belum punya, desainnya belum punya, risetnya belum punya, langsung ngedesain. Makanya desainnya jadi nggak bertahan lama. Oke, desainnya jadi gitu doang gitu ya. Oke, mudah-mudahan habis ini teman-teman bertobat. Saya ketawa dulu lah. Oke, bertobat mudah-mudahan caranya itu tidak langsung memencet tombol power on. Oke, ada prosesnya, memahami dulu masalahnya apa, solusi yang ditawarkan kayak gimana, strateginya, terus ada ide apa sih dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke mendesain. Ada sketsanya dulu, baru habis itu produksi, terakhir implementasi. Oke, nah ini studi kasusnya kita identifikasi informasi dan persuasi kaitannya dengan acara-acara di Nahdlatul Ulama. Identitas program Ramadan di masjid atau musola pesantren. Informasinya informasi tentang program Ramadan di masjid, musola atau pesantren. Terakhir, bagaimana mengajak untuk menghadiri program-program Ramadan di masjid atau musola dan pesantren. Jadi kita imajinasinya kita batasi di situ dulu. Kita mau menyelesaikan masalah ini. Oke. Oke. Nah, untuk memulainya dalam mendesain, teman-teman harus punya 6 pertanyaan ini. Kenapa sih saya harus mendesain ini tuh kenapa? Oke. Terus yang kedua, siapa sih yang menjadi sasaran target desain saya? Usernya siapa? Oke. Ketiga, pesan informasi apa sih yang saya hendak sampaikan ke mereka itu apa gitu ke target saya. Kemudian keempat, bagaimana pesan informasi tersebut disampaikan. Kelima dan keenam, di mana dan kapan pesan informasi tersebut akan ditampilkan. Jadi inilah pertanyaan dasar ya. Ketika mendesain kita harus tahu, kenapa ya saya harus mendesain ini. Terus siapa emang targetnya? Apa sih pesannya? Bagaimana sih menyampaikan pesannya? Terakhir baru di mana dan kapan. Oke. Satu persatu Pak Jami akan menjabarkannya. Oke. Oke, kenapa saya harus mendesain? Pastikan tujuan dalam mendesain jelas terlebih dahulu. Ini mau apa? Mau informasi, mau persuasi atau identifikasi? Ya, kita jelasin dulu. Oh, ini hanya mau menginformasikan. Berarti saya nggak perlu pakai visualisasi kata-kata yang membujuk. Hanya informing aja kayak gitu. Kemudian masalah apa yang hendak saya selesaikan dari proses mendesain ini gitu loh. Oh, selama ini orang dapat 10 hari kedua itu sudah berkurang softnya. Bahkan 10 hari terakhir udah tinggal 10 orang di masjidnya. Ya, berarti kan kita butuh persuasi, bukan kultum yang dibutuhkan kan? Udah males, ditambah ada kultum. Waduh, lama nih. Sinetronnya udah mau habis, gitu kan ya? Nah itu, jadi kita harus tahu problemnya dulu apa. Oke? Kemudian ketika solusi sudah ditemukan, belum tentu itu yang paling utama. Belum itu paling benar. Kita evaluasi lagi sampai, oh ternyata ini memang yang paling benar. Oke. Terus siapa yang menjadi sasaran target, sasaran desain kita? Kalau bahasanya Pak Jami ke teman-teman mahasiswa, kita pengen mendarat lebih tepat di hatinya target. Oke, bagaimana pesannya itu sampai tepat di hatinya. Kalau jurmiyah dimulai dengan al-kalamu wal lafzu, nah sama, ada al-murakkabu. Ya kan disusun nih supaya bagaimana itu berfaedah dan bisa berguna sama orang yang disampaikan. Kayak gitu ya. Mendarat lebih tepat di hatinya target. Jadi kita mendesain bukan untuk diri kita sendiri. Kita mendesain untuk orang lain, ya. Soal ada hal-hal yang subjektif pasti ada. Kesukaan-kesukaan pribadi itu pasti ada. Tapi sekali lagi
penggunanya itu bukan diri kita, tapi orang di luar diri kita. Makanya setelah mendesain, sebelum diposting, tanya dulu sama orang-orang terdekat. Saya biasanya nanya ke istri saya, Mam, ini gimana? Emang maksudnya apa sih? Nah, kayak gitu. Saya butuh feedback kayak gitu sebelum nanti diposting kayak gitu. Oke, pahamilah kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhannya apa sih gitu kan ya? Oke, keinginannya oh kayak gini. Ah kayak gitu. Jadi didengerin. Mereka maunya kayak gimana nih visualisasinya. Ya, pahami dulu kebutuhan dan keinginannya. Terakhir, desain yang dijalankan bukanlah satu atau dua orang, tetapi untuk banyak orang. Sehingga mencari yang lebih banyak disukai mestilah diupayakan. Ya, jadi kita lihat yang paling populer, ya, yang paling banyak orang suka. Nah, itulah yang kita upayakan. Oke. Nah, gambaran umum warga NU. Ini saya ambil dengan kata kunci warga NU nih. Ya, santri, warga NU, NU milenial itu kayak gimana sih? Nah, ini saya dapat penggambaran kayak gini nih. Kalau boleh mendeskripsikan warga NU tuh kayak gimana sih? Coba, saya mau tahu di chatnya. Silakan. Gambaran umum warga NU itu gimana? Kayak gitu. Silakan di chat. Sarungan, kebersamaan, suka ngaret kalau ada acara. Oke. Jangan ke direct ke saya ya, langsung di anu aja, langsung di everyone aja. Biar sama-sama ngelihat tradisional, sederhana, guyup. Oke. Oke. Suka ngopi. Oke. Tidak bisa nggak bisa chat everyone. Oke. Smoking. Oke. Agamis moderat. Oke. Nah, terima kasih. Oke. Nah, ini salah satu materi yang saya buat juga untuk menggambarkan gambaran Muslim di Indonesia secara umum. Oke, saya lihat nih ya. Nah, gambaran umum Muslim milenial di Indonesia adalah generasi yang energik, kreatif dan melimpah informasi yang menginginkan kebenaran dalam beragama seperti aslinya. Ya kaum-kaum hijrah lah kayak gitu ya, yang pengen seperti aslinya. Nabi Muhammad kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Itu kan gambaran umum Muslim milenial di Indonesia. Terus dan peduli terhadap isu global daripada isu lokal atas dasar eksistensi. Nah, ini penggambaran dari Muslim milenial di Indonesia. Ini salah satu materi saya di dalam pelatihan untuk dai milenial. Nah, saya mau tahu sekarang kalau NU itu gimana? Coba kita deskripsikan warga NU itu kayak gimana sih? Oke, ngaji, agamis, sportif, sarungan, moderat. Oke. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini teman-teman PR-nya adalah teman-teman bisa yuk nanti kalimat di bawah itu dilengkapi. Gambaran umum warga NU adalah kenapa Pak Jami minta kayak gini supaya kalian kita tahu nih. Oh, saya mau ngomong yang kayak begini nih, NU yang kayak begini. Ya, sekali lagi tujuan adalah memahami kebutuhan dan keinginan dari target supaya mereka merasa akrab dengan pesan yang kita sampaikan, merasa akrab dengan visualisasi yang kita buat. Kata kuncinya dari Pak Jami adalah mendarat lebih tepat di hatinya target. Jadi karya-karya kita dihasilkan lebih mendarat lebih tepat. Ada Mas Teddy di sini. Halo Mas Teddy. Assalamualaikum. Wah, itu gambarannya keren. Komiknya Mas Teddy itu keren. Ya, nanti cek Instagramnya. Apa Mas Teddy? Nanti di chat ya. Ditulis ya Mas Teddy ya. Dia komikus. Nah, desainer juga tuh. Oke. Gemukan kayak ini sekarang. Orang pandemi dia gemuk. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Pesan informasi apa sih yang hendak disampaikan? Oke. Yang pasti pesannya harus jelas ya dan mudah dipahami. Kita lihat kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita di NU itu dari kitab-kitab yang berat gitu ya.
disampaikannya dengan jelas, mudah dipahami. Nggak pakai acara-acara harus mikir gitu ya. Kita lihat Gus Muafik, Gus Baha, ya kalau menyampaikan sesuatu tuh ya ringan, Gus Mus, ya kan ya. Nah itu harus kita tiru guys, ya, lur, sahabat, kita harus tiru kiai-kiai kita itu dalam menyampaikan sesuatu itu enak banget, jelas, mudah dipahami, ya, tidak menggurui dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi semuanya merasa akrab dengan pesan tersebut. Oke. Dalam pesan informasi ada strategi dan taktik. Kemudian dalam strategi pesan ada pesan yang rasional dan ada juga yang emosional. Kayak gitu. Kayak mana sih contohnya? Oke. Contohnya ini saya ambil dari buku dari Sandra Moriarty. Dia mencontohkan kalau iklannya VW, pesannya itu bisa rasional, bisa emosional. Kalau rasional, dia mengatakan kalau satu-satunya brand yang menawarkan keunggulan dan rasa mesin Jerman secara terjangkau. Jadi itu rasional, masuk di akal. Sementara emosional itu yang menggugah perasaan, gitu ya. Melibatkan perasaan. Contohnya kayak gimana? Menyenangkan, mengendarai dengan perasaan yang berbeda, gaya hidupnya berbeda, ceria dan penuh semangat. Itu adalah emosional. Nah, makanya nanti ketika bikin poster, ya, itu harus bisa nih mengajak untuk menghadiri program Ramadan di masjid atau pesantren. Oke? Ada tuh meme atau poster sekalinya ke masjid pas udah meninggal. Gitu ya. Sekali masjid udah meninggal. Nah, itu rasional atau emosional tuh? Coba sekalinya ke masjid itu pas di sholatin di sana. Itu rasional atau emosional? Coba kita lihat jawabannya nih. Emosional. Oke. Nah, jadi itu tentu saja pasti arahnya ke emosional kayak gitu. Ih, merasa terkejut kan? Kayak gitu. Nah, terus mengajak untuk menghatamkan Quran. Oke? Bisa dengan rasional, bisa juga dengan emosional. Tapi lebih lebih enaknya yang mana nih? Kita pasti mengutip bahwa Nabi itu pernah menghatamkan dalam 1 bulan Ramadan itu 1 sampai 2 kali. Kayak gitu ya. Itu pasti rasional kan? Oh, saya mau mengikuti Nabi, kayak gitu, Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, tapi emosional bisa yang lain kan, kayak gitu. Terakhir, mengingatkan untuk membayar zakat fitrah. Itu bisa rasional, bisa emosional, ya. Nanti dipilih. Tolong dipertimbangkan baik-baik mana target kita yang lebih dekatnya itu orangnya rasional atau emosional, kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah, pesan itu ada strategi dan taktiknya. Kemudian dari pesan itu turun menjadi visual, visualisasi, terus menjadi copy. Copy itu teks tulisannya. Kemudian itu dibawa dalam media. Tapi di tengah jalan kita butuh namanya big idea. Bagaimana sih cara mencari ide? Nah, ini yang mahal dari pertemuan ini. Oke? Dari pertemuan ini yang paling mahal adalah ini. Bagaimana cara mencari ide? Oke? Ternyata ide dari bukunya Austin Kleon, ya, Still Like an Artist judul bukunya, bahwasannya ketika mencari ide, genetika ide itu sama kayak genetika manusia. Ada ibu, ada bapak, jadilah kita. Oke? Bukan ada ibu, ada kita, jadi anaknya tetangga, bukan. Atau ternyata kita mirip sama anaknya tetangga. Wah, itu bahaya. Ya. Jadi genetika kayak gitu, ada ibu, ada bapak, jadi kita. Kayak gitu, itu genetik. Nah, ternyata di dalam berkarya, membuat poster, oke, itu bisa kita lakukan. Misalnya di bagian atas, itu dari sebelah kanan, itu ada beberapa artis. Kita tahu, oh ada Mehdi Saidi, ada Sekmester tadi. Terus ada lagi misalnya Avandi, misalnya saya mau suka lukisannya ekspresif, misalnya kayak gitu ya. Atau di luar itu ada apa lagi? Oh saya suka covernya Dewa 19 misalnya kayak gitu. Nah itu bisa menjadi inspirasi saya. Nah ternyata itu bisa mix and match gitu ya. Jadi karya baru kita gitu. Oke. Jadi pencarian idenya kayak gitu. Nanti saya contohin. Oke.
Nah, salah satu toolsnya kalau di DKV itu namanya image board atau biasanya disebutnya mood board. Jadi menggabungkan beberapa referensi di dalam satu tampilan A3 gitu ya, kertas kayak gitu besar. Nah, itu kita taruh di situ. Nah, itu artinya kita sedang membuka diri. Membuka diri terpengaruh dengan karya-karya yang bagus yang sudah kita seleksi. Supaya apa? Supaya kita terpengaruh dan menghasilkan karya yang bagus. Saya ingat pesan dari almarhum bapak saya. Pesan almarhum dari bapak saya itu, Zam, kalau belajar jangan setengah mati, tapi harus mati-matian. Kenapa? Kalau belajar mati-matian nanti pinternya setengah mati. Kalau belajarnya setengah mati, berarti pinternya cuma seperempat mati. Nah, sama. Ketika kita mau bikin karya yang bagus, kita harus naikin level kita. Ya, kalau di dalam perawian hadis mungkin kita ambil yang fikoh gitu ya. Perawi-perawinya yang mantap gitu ya, yang terpercaya, yang soleh dan sebagainya. Nah, itu sama. Di dalam berkarya kita cari yang memang dia sudah sukses dalam berkarya. Jadi jangan asal ngambil di internet kayak gitu. Ah, itu postingan itu kayak gitu, ah saya ikutin kayak gitu. Jangan. Oke? Kita telusuri dulu siapa kayak gitu. Kita ngaji aja ada sanatnya kan. Nah, berkarya pun harus ada sanat. Ya. Jadi ada riwayatnya. Kita terpengaruh dengan siapa. Oke. Nah, ini salah satu hasil karya saya yang sebelah kanan. Jadi saya mencontohkan. Nah, ini saya cari karya, ada beberapa artis yang saya kenal kayak gitu ya. Saya kenal maksudnya saya kenal bukan kenalan ya. Saya mengamati kayak gitu. Ya, dari sini saya membangun keterpengaruhan. Saya membuka diri, saya pengen karya-karya itu mewarnai karya saya. Oke? Saya membuka diri, membuka peluang supaya apa? Supaya karya saya sekeren itu. Nah, makanya saya bikin gambarnya, saya sketsa. Nah, jadilah seperti itu. Karena hasil keterpengaruhan. Oke? Warna-warnanya, color paletnya juga saya ambil dari referensi itu. Oh, kalau ini gambar-gambar flat design tuh kayak gini, warna-warnanya kayak gini. Nah, jadi nanti untuk mewarnai sketsa saya yang di atas, ya, saya pakai warna-warna yang dari keterpengaruhan itu. Oke? Oke. Nah, ini salah satu karya kaligrafi saya juga, Hubbul Waton Minal Iman. Karena saya ngomong sama orang NU di sini. Nah, ini ada kaos yang saya tampilkan karya saya itu dari Hubbul Waton Minal Iman. Nah, saya terpengaruh sama kaligrafi karya di sebelah ini. Oke? Kok nggak mirip-mirip banget? Emang saya menjaga diri dari keterpengaruhan buta. Nah, kayak gitu ya. Oh, dia comot langsung begini gitu. Enggak. Saya butuh mencerna dulu dalam kepala saya. Oh, saya ambil spiritnya aja kayak gitu. Ternyata oh bisa kayak gini, kayak gitu. Ya. Bentuknya tidak literal ya, tapi saya mengakui kalau saya terpengaruh pada karya-karya ini. Ini ada di dalam komputer saya. Jadi kalau saya mau bikin karya, saya buka lagi, oh saya terpengaruh lagi sama ini. Bukankah kita makan kayak gitu? Bukankah kita berdandan juga kayak gitu? Ya, ada keterpengaruhan. Maka dari itu, kalau nanti lagi browsing-browsing, lihat-lihat karya kayak gitu, kalau yang ada yang bagus, simpen. Bikin folder sendiri ya, bikin folder sendiri isinya karya-karya yang wah saya wajib terpengaruh sama dia. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini sama dari bukunya Austin Kleon ya. A good theft itu kayak gimana? Ya, berbeda dengan a bad theft. Kayak gitu ya. Kalau bad theft itu mengimitasi, meniru benar-benar. Sementara kalau yang baik itu adalah mentransform. Oke? Terus kalau yang jahat itu adalah hanya steal from one, mencuri dari satu aja. Tapi kalau dia yang baik itu adalah mencuri dari beberapa. Steal di sini bukan sesuatu yang negatif ya. Artinya kan kayak saya tadi kan terpengaruh, steal kayak gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita berharap kita ada di sebelah kiri, menjadi a good theft gitu ya. Pencuri yang baik. Kayak gitu ya. Oke. Ah, saya minum dulu bentar.
Sambil ngopi ya. Oke. Sekarang ini bagian yang berat juga lagi. Mudah-mudahan dari sini juga teman-teman bisa memasukkan ke kepala teman-teman. Mohon dikosongin space buat memuat informasi ini. Jadi nanti ketika mendesain tinggal di recall. Oke. Bagaimana pesan informasi disampaikan? Nah, setelah kita tahu apa yang mau kita sampaikan, what to say. Nah, sekarang kita harus tahu how to say. Pesan yang baik harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Betul ya? Sebagai orang NU, kita pasti paham itu. Pesan baik harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Oke? Pesan yang baik harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik salah satunya adalah desain yang baik. Oke? Turunan dari pesan adalah visual dan copy. Kita lihat kayak gimana. Nah, di dalam poster, ini breakdown dari saya. Ada gambar, ada huruf, ada konten, ada layout, ada hierarki, ada prinsip desain, ada teknik produksi, ada ragam hias, dekorasi, ada warna. Nah, artinya teman-teman, ketika mau mendesain, teman-teman harus mempertimbangkan ini. Oke, saya mau bikin poster. Berarti saya harus melengkapi diri saya, kompetensi saya untuk bisa menggambar, mengedit foto, digital imaging, atau mengilustrasikan. Kemudian saya harus tahu huruf itu ada apa aja sih, kayak gitu ya. Nah, itu kita harus tahu, belajar. Kemudian layout itu ada gimana sih layout? Oke. Terus ternyata bukan hanya urusan visual, ada konten, copywriting, kata tulis. Kemudian ada hierarki, bagaimana informasi itu disusun. Prinsip desain, nah itu ada unity, ada kontras, balance, dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu teknik produksinya. Oke, kalau digital kayak gimana, kalau cetak kayak gimana, itu harus tahu. Ya, kebanyakan pemula desain poster nih, poster untuk dicetak. Tapi dengan yang digital itu treatmentnya sama. Ukurannya pakai sentimeter. Beda dong harusnya. Ya enggak? Yang satu pakai sentimeter, yang satu pakai pixel. Oke? DPI-nya berbeda juga. Karena yang satu dicetak butuh high resolution, yang di layar dia nggak butuh high resolution. Betul ya? Nah, itu teman-teman harus tahu tentang teknik produksi. Terakhir, ragam hias. Oke, kita bahas satu persatu. Ilustrasi atau foto. Nah, di sini sampai kita tahu ada istilah namanya digital imaging. Setiap mau ilustrasi atau foto sampai digital imaging itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, disesuaikan juga dengan kebutuhan dari target sasaran desainnya. Oke. Ini ada beberapa referensi. Yang pertama ini Studio Digital Imaging, namanya tanda seru. Silakan nanti dilihat webnya atau Instagramnya. Ini juga sering bikin pelatihan tentang digital imaging. Ini beberapa karya iklan buatannya dia. Kemudian ada Studio 47, di dalamnya ada beberapa artis di situ, digital artisnya. Nah, itu kalau teman-teman mau belajar bagaimana beauty fotografi, touch up-nya kayak gimana, itu ada di situ. Ya, contoh-contohnya. Wah, kalau saya udah nyerah dah. Ini udah dewa banget deh kayak gitu. Keren banget. Oke. Kemudian warna. Nah, warna juga itu membentuk suatu suasana, ya. Kaitannya juga dengan identitas brand atau merek. Kita lihat nih, kalau NU gimana sih turunan warnanya? Nah, ini Pak Jami coba turunan warna dari hijaunya Nahdlatul Ulama, ya. Sebelah kanan itu ada teori warna. Warna itu bisa namanya analogus, ya. Komposisinya dia analogus, artinya berdekatan. Kemudian complementary, ini yang berseberangan, oke, dalam color scheme, skema warna. Kemudian ada yang triadik, kaki 3, ya. Nah, teman-teman harus tahu itu dulu. Ada analogus, ada complementary, ada triadik, ada yang bersebelahan dalam skema warna. Nanti ketik aja di Google namanya color scheme, kayak gitu. Terus ada yang komplementer berseberangan. Kemudian ada yang triadik, kaki 3, kayak segitiga kayak gitu. Oke, nah ini Pak Jami coba tengah-tengah. Pak Jami bikin turunan warnanya. Kalau teman-teman mau membuat poster atau apapun kayak gitu ya, bisa menggunakan Colet Parno ini. Kayak gitu ya.
Nanti bisa dikomunikasikan dengan warna putih, warna hitam itu netral. Silakan. Ya. Tapi dasarnya tadi ada analogus, ada komplementer, ada triadik. Oke? Ada juga monokrom, satu warna hijau semua. Hijau gelap, hijau tua, hijau pupus, kayak gitu ya. Nah, itu sama. Oke? Berikutnya tata letak atau layout. Ini juga menjadi penting. Kalau teman-teman ngekos, itu ketika dapat kos-kosan baru, itu kan kita harus melayout ya. Kita punya ada rak buku, kita punya ada eh, lemari, kita punya meja belajar, kita punya kasur, kita tahu dispenser. Nah, itu juga melayout. Kita lihat ruangannya, kemudian kita taruh. Supaya apa? Oh, tidurnya enak nih selonjorannya. Ketika sholat nggak di depan pintu, misalnya gitu ya. Nah, itu logikanya sama. Ketika menyusun tata letak. Oke. Nah, ini ada beberapa pengalaman saya. Sebelah kiri itu studi saya untuk membuat poster A3. Jadi kita lihat itu ada namanya margin. Oke. Nanti belajar tentang layout. Nah, marginnya itu bergantung dengan seberapa banyak kontennya. Oke, kalau teksnya makin banyak berarti marginnya makin mendekati kertasnya. Cuma karena saya dulu kebiasaannya mencetak offset ya. Nah, ada namanya gripper gitu ya. Marginnya itu supaya nggak berdekatan dengan grippernya. Makanya saya ambil kalau kata tukang settingnya, udah marginnya kalau mau normal itu paling mepet kanan 1,5, kiri 1,5, atas 1,5, bawah 1,5. Udah itu aman kata dia gitu. Nah, itu pengalaman dari cetak mencetak. Nah, makin kecil artinya makin besar marginnya, artinya kontennya semakin sedikit. Oke, konten makin banyak, marginnya makin mendekati batas ambang dari kertas. Kayak gitu ya. Nah, upayakan kalau margin udah ada, jangan sampai selain kalau gambar masih boleh ya. Gambar masih boleh, tapi pastikan mana batas akhirnya, naruh logonya di mana, kayak gitu ya. Pojokannya di mana, kayak gitu ya. Elemen-elemen terakhirnya ada di mana, kayak gitu. Oke. Nah, ini sebelah kanan saya pernah mendesain backdrop dengan kapasitas belasan meter. Oke. Nah, untuk melayoutnya saya butuh scaling. Saya harus menskalakan. Saya lihat tinggi orang itu seberapa. Itulah akhirnya saya bisa meletakkan logonya di mana, headline-nya di mana, sampai akhirnya ada di mana dari tulisan ini. Ya, saya pengen tulisan 30 Mei 2015-nya itu ketika dipotret kelihatan. Oke? Biasanya kalau orang nggak sadar layout, itu 30 Mei-nya ke bawah banget. Betul nggak? Ya. Terus abis itu saya lihat tuh, itu ada rumah gadang. Kalau orang tidak sadar layout, itu diturunin lagi sama dia. Padahal orang bisa duduk di situ kan. Ada kursi, ada meja gitu kan ya. Nah, akhirnya kan jadi nggak kebaca rumah gadangnya. Cuman tanduk-tanduknya doang kan. Nah, disinilah akhirnya kita harus sadar tata letak. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian tipe tata letak dalam ikat cetak ada picture window, ada all art, ada panel or grid, ada dominant type or all copy, circus, nonlinear, sama grunge. Ini contoh-contohnya kayak gini. Ya, yang seru itu yang all art ya. Kita lihat itu dari Land Rover. Itu full satu poster isinya gambar ruangan. Ya, itu kuda guys. Kuda menyerupai mobil. Tulisannya sedikit doang. Nah, bisa nggak itu diterapin di Indonesia? Kurang ya. Orang Indonesia lebih seneng yang pojok kiri. Belum pinter kalau belum komen. Ya, itu orang Indonesia deh kayak gitu. Teksnya besar kayak gitu ya. Makanya teman-teman lihat marketplace, Tokopedia, terus Bukalapak. Kebetulan mahasiswa DKV UMN itu ada beberapa di marketplace. Makanya saya sering ngobrol sama mereka. Saya sering nanya, kok itu hurufnya kayak lebih gede kayak gitu. Iya Pak, ternyata hasil risetnya adalah kayak gitu. Orang Indonesia tuh daripada gambarnya yang digedein, lebih baik tulisannya yang digedein. Ya kayak gitu. Itu kesenangannya orang Indonesia di situ. Oke. Kemudian, di mana dan kapan
pesan informasi tersebut akan ditampilkan. Nah, ini kita harus mempertimbangkan ya. Sekali lagi jangan ditaruh di pohon, di paku, jangan. Oke? Jangan taruh di pinggir jalan, jangan ya. Kita harus mempertimbangkan di mana kita menempatkan, apalagi pesan-pesan yang kita bawa adalah pesan-pesan kaitannya dengan Islam dan Nahdlatul Ulama ya. Tolong itu placementnya dipertimbangkan dengan baik. Oke? Nah, ini kita masuk ke ranah digital. Ini saya ambil dari bukunya Ilmu Dakwah dari Pak Samsul Munir Amin dari Wonosobo ya, dari Unsik. Nah, ini saya modifikasi. Biasanya kan linear ya. Tapi di dunia digital, kalau teman-teman berdakwah untuk kaitan dengan Islam dan NU kayak gitu ya, jangan lupa di situ ada fasilitas orang untuk melike dan dislike. Betul ya? Jadi jangan baper. Kalau ada yang nge-dislike ya biasa aja gitu loh. Tujuan kita memang bukan buat dapat pujian atau cacian dari manusia. Asik. So, anu banget ya, bijaksana. Tapi sebenarnya kita mau menyampaikan berdakwah kayak gitu ya. Tapi mempertimbangkan juga estetika keindahan. Urusan like dan dislike itu belakangan ya. Tapi kita butuh feedback. Tetap sebagai desainer kita butuh feedback, membuka diri terhadap kritik dan saran. Nah, jangan lupa juga di fasilitas di internet ada 3 yang kadang-kadang orang lupa. Dia bisa download ya. Walaupun itu postingan gambar di Instagram itu bisa di-download ya. Ada penyedia jasanya kan? Ada pihak ketiga yang oke, lu bisa download di tempat saya kayak gitu kan ya. Nah, itu ada kayak gitu. Nah, makanya fasilitasnya itu bisa di-download, bisa di-share, bisa di-screenshot ya. Jadi pertimbangkan baik-baik dengan siapa kita bicara, bagaimana dia bertingkah ketika melihat karya kita itu harus dipertimbangkan. Itulah kenapa aplikasinya NU Online itu juga bisa fontnya bisa digede-gedein. Betul ya? Gede kecilin ya. Kenapa? Siapa tahu penggunanya usianya lebih tua. Matanya sudah kurang awas, makanya digedein fontnya. Gitu ya. Paham ya? Nah, itu makanya kita harus tahu kebutuhan dari target kita. Terakhir, untuk memaksimalkan FB dan IG, gunakanlah foto yang cerah dan terkesan natural. Jangan dibikin-bikin, tapi terkesannya natural. Gunakanlah bahasa yang personal dan emosional. Jangan memotivasi, jauh lebih baik motivasi daripada menggurui. Kayak gitu ya. Terakhir, manfaatkan kejadian atau peristiwa yang aktual atau buatlah kontradiksi atau kontroversi. Tapi lebih baik riding a moment aja. Jangan membuat kontradiksi atau kontroversi. Cukuplah NU garis lucu ya. Cukup itu aja. Ya. Terus yang 4, bukan saatnya memilih FG atau IG, tapi maksimalkan keduanya. Terus perbanyak interaksi karena tuntutan dari algoritma. Sekarang guys, yang nge-like postingan saya sedikit karena saya jarang berinteraksi dengan sesama pengguna IG kayak gitu. Akhirnya yang viewing di story, yang nge-like itu sedikit karena algoritma. Ya, algoritma itu menuntut kita untuk sering berinteraksi. Oke. Terakhir, lakukan dengan senang hati, bukan orientasi pada popularitas dan uang. Kemudian terakhir, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Betul ya? Kita harus istiqomah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sangat senang, sangat semangat berada dengan teman-teman. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk NU Online. Kemudian untuk menutup acara ini, saya selalu ngomong ke teman-teman juga, kalau belajar agama itu nggak boleh otodidak. Betul ya? Wah, kamu jadi ustadz, tahu dari mana gitu kan? Oh, saya otodidak gitu. Ngajinya dulu di mana? Saya otodidak. Itu nggak boleh. Tapi kalau dalam mendesain, teman-teman bisa menjadi desainer yang otodidak. Jadi gelutilah, dalamilah profesi ini dengan baik ya, karena ada peluang
yang otodidak, itu juga akan menghasilkan karya yang baik. Salah satu desainernya NU Online, mungkin ada di sini, ada Aceng, itu aslinya adalah santri. Santrinya Kiai Ospuri di Subang. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya, kemudian kita sering sharing desain, sampai akhirnya dia bisa membuat desain-desain yang memukau. Ya, sekali lagi, saya Zamzami Al-Maki, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zamzami, Pak Zamzami ya dosen ya secara kan. Kalau aku suka manggilnya Bray, aku semua orang aku panggil Bray. Iya, terima kasih pemaparannya yang saya bukan dari interest bukan yang ahli desainnya, tapi tadi itu banyak sekali pemaparan-pemaparan yang memang itu juga karena saya itu suka berkomunikasi, terus saya belajar psikologi, terus berita, sastra dan sebagainya. Itu mencakup banyak hal sesungguhnya desain itu ternyata, dan kenapa itu ada desain yang menarik, ada yang kelihatan heboh banget gitu. Aku lihat ternyata itu di balik rahasianya. Nah, sesungguhnya nih kita boleh ada pertanyaan ya sesungguhnya ya. Sesungguhnya saya boleh. Tadi sesungguhnya saya udah menawarkan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, ke para sedulur semua itu ke rekan dan rekanita nih juga ada, karena ada yang IPPNU dan Fatayat. Kalau ada pertanyaan bisa di chatroom ya. Dan juga jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di chatroom ini, bisa kalau ketinggalan di scroll ke atas. Ini pertanyaannya saya bacakan kemudian langsung dijawab aja ya Pak Zamzam ya. Siap. Jadi pertama itu pertanyaannya situs web referensi karya desain. Apakah atau mungkin adakah situs web referensi karya desain, kemudian software untuk desain huruf kaligrafi Arab, rekomendasi channel untuk belajar sendiri, cara memilih warna. Wah, ini kita bisa menjawabnya. Oke. Sekalian promosi. Iya. Oke. Yang pertama dulu ya tentang website ya. Nah, kalau website apa aja itu banyak sebenarnya ya. Cuman itu butuh ketelatenan sih. Ya, sama halnya kita kalau teman-teman suka kulineran gitu ya, pasti kan mendengar dari salah satu, mendengar dari siapa kayak gitu. Nah, nanti mungkin dari saya ada, tapi nanti kenalan sama Mas Teddy, nanti ada referensi yang lain. Kayak gitu. Kenalan sama Mas Aceng, nanti ada referensi yang lain kayak gitu. Ya. Itu apa ya? By doing ya, artinya belum tentu referensi saya itu akan Anda nikmati juga. Karena ada beberapa juga yang tidak bisa dinikmati kayak gitu. Karena itu personal juga di saya kayak gitu. Nah, cuman di mana tempat bermuaranya, gitu kan ya? Oke. Ada namanya Behance. Betul ya? Tahu ya Behance ya? Oh, pasti tahu lah, desainer nggak tahu, gitu kan ya? Terus kalau lokal ada namanya Kreavi, betul ya? Ah, udah cukup. Di situ aja dulu dua, ya. Nanti mabok, ya. Lebih baik tahu sedikit dulu, dalamin, nanti akan snowball, akan membesar kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua apa Mas Kendi? Oh, yang kedua tuh aku harus scroll lagi ke atas. Software untuk desain huruf kaligrafi Arab. Oke. Kalau software sama aja, mau pakai Corel bisa, mau pakai AI bisa. Tapi yang pasti saya kalau bikin kaligrafi Arab, saya manual dulu. Saya manualin dulu, terus abis itu baru saya scan, baru saya trace kayak gitu. Walaupun saya ada grafik tablet ya di sebelah sini samping, cuman karena saya jadul ya, walaupun ada grafik tablet, saya tetap sketsa gambar dulu. Bahkan logo ulang tahunnya NU Online yang ke-17 itu saya sketsa dulu, ya kayak gitu. Jadi kata mahasiswa saya jadul kata gitu, Pak Jami jadul kata gitu. Kalau mereka udah pakai grafik tablet, pakai iPad kayak gitu. Kalau saya masih pakai kertas kayak gitu. Nah, kemudian mungkin rekomendasi beberapa salah satu huruf ya, salah satu situs huruf Arab ya. Itu ada Arafon ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nama lengkapnya kalau nggak salah Arafon. Bentar. Nanti saya tulis di
di chat. Ya, Arafons masih ada nih. Silakan diketik namanya arafons.com. Nah itu ini saya tulis di chat to everyone. Nah ini saya banyak menikmati huruf Arab di situ. Dan itu formatnya masuk di Corel, masuk di AI kayak gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Nomor 3 Mas. Nomor 3 itu nah, rekomendasi channel untuk belajar sendiri. Rekomendasi channel. Kayaknya teman-teman harus bikin deh. Bikin memohon pada NU Online untuk sering-sering bikin acara kayak gini aja. Kayak gitu ya. Setuju nggak? Kita tepuk tangan dulu lah. Ya kan? Wow, Oke, tepuk tangan dulu. bukan manual. Kita dorong NU Online untuk sering-sering bikin acara kayak gini. Ini sebelum pandemi itu kita nggak kepikiran guys. Kayak gini nih. Ya nggak? Ternyata Iya di dalam betul. satu layar kita ketemu satu Nusantara nih kayak gini. NU semua lagi, alhamdulillah. Kayak gitu ya. Jadi bisa Betul, sharing betul. kemana-mana kayak gitu. Mudah-mudahan kita ya kalau katanya di TikTok kalau mau berdoa di samping suami bisa dikabulkan kan ya. Nah ini kita berdoa langsung di sini. Mudah-mudahan NU Online mendengar sering-sering bikin acara kayak gini. Kita minta NU Online untuk sering-sering membuat kayak gini. Amin. Oke. Berikutnya. Ya, amin. Berikutnya tuh ada banyak yang soal teknis ya sebenarnya. Jadi saya akan memilih saja. Assalamualaikum, perkenalkan saya Vian dari Pontianak. Bagaimana pendapat pemateri dalam branding kiai-kiai kampung yang belum tersentuh dunia desain atau posternya belum terpampang di media sosial? Alhamdulillah. Pendapat Ini pemateri dalam branding. siap. Baik, terima kasih Mas Vian ya Ya, dari Kalimantan ya. Oke. Alhamdulillah saya sudah 4 kali mengisi materi kerjasama antara Syemolek dengan LD PBNU, Lembaga Dakwah PBNU untuk dai milenial. Nah, di situ materinya saya sharing tentang personal branding. Personal branding bagi dai milenial di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, problem berikutnya yang akhirnya mungkin kalau saya tidak bisa merealisasikan, nah ini makanya saya sharing di sini. Siapa tahu dari anak muda NU di sini ada yang mau merealisasikan. Saya dari sebelum pandemi sudah ikhtiar pengen bikin namanya Khodim design. Jadi pengen di setiap MWC mungkin gitu ya. Nah itu ada desainer-desainer yang ngumpul gitu ya. Saya membangunnya di Tangerang kemarin. Bangunnya Tangerang. NU Online juga punya kelas desain NU Online. Ada beberapa desainernya. Salah satunya di sini ada Mas Teddy. Terus ada siapa lagi tuh di sini? Mas Asep mungkin datang. Nah itu kita berharapnya dengan kayak saya di Tangerang itu berharapnya kiai, ustadz, penceramah, dai itu bikin konten kita visualisasikan kayak gitu. Kita branding nih ya. Jadi jangan isinya quote-quote itu dauh guru atau ulama Nusantara kayaknya yang udah udah banyak dikenal orang. Tapi banyak yang harusnya punya kesempatan yang sama kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ada yang mendengar ide saya dan bisa merealisasikan di tempatnya sendiri, monggo. Kayak gitu. ya. Berikutnya ya, bagaimana mematahkan kemalasan kita untuk membuat poster? Bagaimana caranya mencari ide konten secara konsisten? Oke, jawabannya sering-sering ke kuburan. Sering-sering ke kuburan, tahlil ya. Sering ke kuburan, ziarah, tahlilan. Saya yakin udah nggak males dah habis itu. Iya, bener. Karena udah mati nggak bisa bikin poster kan? Iya, jadi mungkin intinya selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, ya tidak boleh malas ya gitu ya. Iya bener. Apalagi teman-teman di sini belum menikah dan punya anak. Kayak saya ini udah susah. Ya, udah tua, matanya menurun, gitu kan ya. Badan udah nggak senyaman dulu ketika mendesain. Dulu saya mendesain bisa 2 hari 1 malam, kayak gitu kan ya. Duduk, makan, gitu kan ya. Break sebentar, duduk lagi kayak gitu. Tapi kalau udah usia kayak saya menjelang 40 kayak gini, mata buat ngetrace udah nggak enak gitu ya. Badan juga udah pengennya rebahan gitu ya. Terus ada anak, ngajak main gitu kan. Wah udah saya tinggalin aja. Nah makanya selagi masih jomblo ya,
belum menikah, digas, dimaksimalin, ya, kayak gitu. Mudah-mudahan menginspirasi. Oke. Oke. Sip. Terus bagaimana pandangan Pak Zamzami perihal penggunaan aplikasi desain dengan men-crack atau membeli tidak resmi? Oke, saya pernah sharing ini di beberapa mahasiswa saya, kan ada yang Muslim juga, ya, beberapa mahasiswa saya ada yang Muslim juga. Kalau di kampus kita dapat layanan Adobe gratis. Nah, cuman setelah itu, setelah dia nggak jadi sarjana, jadi mahasiswa, kan dia eh, harus punya software sendiri. Oke. Nah, saya mengutip dari NU Online. Nanti cari aja. Itu Abah ya, Mas Kandi yang nulis ya? Ya, Kalau nggak salah Abah. ya. Itu bagaimana sih rezekinya halal nggak gitu kan ya? Oh iya ya, yang terkait dengan itu ya, ada Al Hafiz Kurniawan kalau soal Oh Basir, iya, tadi ada pertanyaan dari Om atau penggunaan software bajakan gitu. iya benar-benar benar. Nah itu saya kira itu bisa dipelajari sebagai kaidah fikih kayak gitu. Namun di sini ada beberapa yang perlu saya kenalkan, namanya free open source software. Betul ya, tahu ya? Gantinya Corel atau Illustrator itu adanya namanya Inkscape. Betul ya? Kemudian kalau Photoshop gantinya adalah GIMP, GIMP. Tahu ya? Mudah-mudahan tahu ya. Jadi ini saya sharing aja, saya chat di sini. Oke. Jadi gantinya untuk Corel atau AI itu ada namanya Inkscape. Saya cari webnya dulu. Nah ini free open source. Mudah-mudahan juga bisa. Oke, sini. Terus kalau gantinya Photoshop itu ada namanya GIMP. Oke, saya chat lagi juga. Ini situsnya, itu bisa di-download. Nah, Pak Jami nggak di-endorse ya guys, cuma Pak Jami juga tertarik mau membeli ini. Ini saya sharing sebentar. Ada namanya Affinity. Ini murah, cuman $24. Ya, Affinity Designer. Mudah-mudahan sih N Online juga mendengar, ya. Mudah-mudahan Aceng juga menggunakan software yang halalan toiban. Nah, ini ada namanya Affinity Designer, cuma $24. Ya, ini seumur hidup. Ini jauh lebih murah daripada Corel atau AI. Ini cuma $24 seumur hidup. Kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab. Oke. Bang, untuk penggunaan objek and design mentah gratis dari situs Freepik, apakah boleh digunakan? Sudah ketergantungan nih. Wek. Tuh, ya, sebaiknya sih mulai bertaubat ya. Jadi artinya kita sebagai desainer jangan apa ya, menggunakan eh, orang ketiga gitu ya. Walaupun itu free dan sebagainya, artinya kita nggak bakal naik level gitu loh. Ya nggak? Itu nggak menjadikan kita jadi desainer yang berkualitas nantinya. Oh, desain yang kita kan yang kita bikin jadinya umum. Ya, ingat kasus beberapa merek ya yang menggunakan layanan itu terus dipakai buat logo. Akhirnya jadi sengketa kan? Ya nggak? Nah, itu juga sebagai pelajaran. Saya kira gitu. Jadi kalau mau mengarahnya sebagai desainer, artinya pelan-pelan belajar menggambar, belajar nge-trace kayak gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oh, itu ngetres bacanya ya. Aku men-track tadi. Oh, Bukan anak desainer nih. oh iya ya. Ya. Men-trace terus kita modifikasi, itu boleh. Men-trace dan dimodifikasi. Tapi kalau Oke. menggunakan aset yang free, royalti gitu ya, nggak bayar dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau nggak pepet jangan deh kayak gitu. Apalagi kita bawa pesan-pesan kebaikan gitu ya. Mohon dihindari juga. Oke.
Baik. Nih, solusi untuk desainer yang tidak bisa menggambar seperti apa Pak Zamzam dan menentukan sebuah komposisi poster agar nggak bosen. Baik, saran saya di mahasiswa saya juga ada beberapa yang nggak bisa gambar. Oke, kalau membuat poster pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Yang pertama pakai jenisnya namanya typographic poster. Oke, ingat ya tadi ya, yang dominan menggunakan huruf kayak gitu. Atau yang kedua dia pakai foto. Jadi nggak bisa gambar, lari ke foto atau ke typographic poster kayak gitu. Kira-kira gitu Mas. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Ini ada sedikit lagi pertanyaan ya. Sebenarnya banyak pertanyaannya, tapi hanya sedikit yang akan kita tayangkan. Apakah font gratis itu boleh digunakan untuk kebutuhan komersil? Oke. Terus izin bertanya, Tangerangnya mana, Gus? Tangerangnya di Ciledug, Kreo. Nah, di Ciledug di daerah Bates ya, Jalan Pesantren kayak gitu. Terus font itu ada atribusinya, ada ketentuan-ketentuannya mana yang dipakai bisa komersil atau umum bisa digunakan. Cuman desainer huruf itu pinter. Pinternya gimana? Kalau yang gratis itu aturan-aturan di kerningnya, spacingnya itu pasti berantakan. Kalau dibikin eh, justify gitu ya, kalau kita bikin rata kanan kiri itu pasti banyak growong-growongnya. Itu pinternya type designer tuh di situ. Jadi dikasih tapi nggak yang sempurna. Ya dia juga mau punya duit ya kayak gitu. Nah nanti di pelatihan NU online ada desainer huruf temen di Jogja yang sudah berkenan. Dia dulunya sering menjual huruf sebelum kena stroke yang sekarang. Ini lagi pengobatan dia di Pekalongan. Udah setahun dia stroke. Nah katanya kemarin saya kontak dia mau ngajarin untuk huruf. Bagaimana treatment huruf sampai mendesain huruf. Nah ini yang jadi PR kita ya. PR kita bersama termasuk saya belum pernah mendesain huruf. Setiap acara keislaman, fontnya itu apa? Alhambra. Betul nggak? Ya, itu terus fontnya ya. Nah itu makanya PR kita bersama. Mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita udah punya typeface sendiri. Kita kasih namanya NU Type apa gimana gitu ya. Jadi kita bisa pakai sama-sama di lingkungan NU gitu kan ya. Nah itu makanya mudah-mudahan kita sering-sering nongkrong kayak gini lah ya. Biar ada manfaatnya online gitu ya. Ya, betul sekali. Eh, Jadi kan teman-teman juga sudah mengirimkan nomor WA dan emailnya. Nanti kita hubungi terus kalau ada nongkrong-nongkrong kayak gini ya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik-menarik nih. Tapi apakah akan terjawab? Kita bacain satu persatu. Tapi gini, nanti ada itunya ya. Gini. Terkait hierarki desain, terutama pada ukuran font itu bagaimana patokannya? Jangan dijawab dulu. Maaf Pak, tadi masih bingung. Saya mau tanya atas nama Muhammad Zakaria, rekomendasi buku media online tentang desain grafis lebih mendalam dalam segi teoritisnya, karena lebih banyak saya menemuinya teknis, jangan dijawab juga. Terus, mohon maaf materinya mohon di-share, iya nanti. Kemudian solusi, udah ya, solusi desainer. Terus bagaimana menentukan warna, kapan live bareng desainer santri, apakah font gratis boleh digunakan, dijawab tadi. Kemudian izin bertanya apakah teknik ATM bisa dibenarkan Pak Zami? Saya Sahrial dari Cirebon izin bertanya Gus bagaimana untuk desain pemula dengan menggunakan Android lebih baik lagi. Aplikasi yang lengkap buat desain via Android itu apa? Tidak usah dijawab. Itu beberapa pertanyaan dari banyak pertanyaan yang nanti kita akan jawab semuanya tapi bukan hari ini karena waktunya sudah sangat mepet untuk malam ini kita sudah melanggar cukup banyak nih, harusnya 22.15 ya, kita udah hampir 22.30 nih. Jadi kita sudah menyita waktunya Pak Zamzami begitu banyak, jadi pembahasannya akan kita lakukan di kelas desain grafis Oke. yang akan
berlangsung beberapa waktu lagi nanti setelah Lebaran. Kami sudah menyiapkan posternya, kemudian menyiapkan beritanya juga. Jadi teman-teman yang di sini hendaknya bisa ikut. Dan di kelas tersebut apa saja yang akan dibagikan, boleh sedikit bocoran aja, Pak Baik, Zamzam. terima kasih. Jadi di kelas desain NU online, alhamdulillahnya saya terkoneksi dengan beberapa teman-teman yang memang pengajar dan praktisi kayak gitu. Nah itu memang saya todong kayak gitu. Ayo, kamu punya ilmunya, ini saatnya berbagi dengan teman-teman NU. Saya bilang kayak gitu. Materinya ada apa aja? Ada pengolahan tentang gambar bitmap atau raster, pengolahan vektor, kayak gitu, layouting, terus penggunaan huruf itu kayak gimana, sampai filter Instagram, augmented reality dan filternya Instagram. Gimana sih cara bikinnya? Nah, itu ada yang spesialis, dosen Udinus, orang NU juga, ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Kita pengen berharapnya kemudian kualitas desain di NU itu menjadi lebih baik. Kayak gitu Mas Kendi. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman nih yang terutama udah yang malam ini banyak pertanyaan. Ditunggu kelas desain grafisnya. Lanjut, woi luar biasa. Ini juga untuk menjawab kebutuhan teman-teman yang kapan diadakan lagi ya. Nah, jadi tepat sekali, nanti tunggu informasinya teman-teman yang ada di grup ini di malam ini pasti kita share juga karena udah tergabung di grup WA ya. Berarti nanti informasinya kami bagikan di sana gitu. Kami juga sedang menyiapkan nih gimana tadi soal pemateri-pematerinya, nanti ada beberapa yang Mas Zamzami sudah hubungi. Insya Allah itu ada 5 atau 6 pertemuan ya di situ, dan Betul. ada penugasan juga setiap pekannya. Jadi setelah pertemuan kemudian tergabung ke grup pendamping, di situ ada tugas. Jadi teman-teman di situ bisa mematangkan tugasnya, mematangkan bagaimana pengerjaan tugasnya di kelas tersebut. Jadi ikuti terus informasinya tentang kelas tersebut ya kan. 6 pertemuan tuh mantap sekali tuh. Kalau dulu kita kayak seminar gitu, satu pertemuan itu bayarnya mahal kan. Nah ini juga sebenarnya berbiaya tapi nggak mahal sih menurutku, karena apa yang didapatkan lebih dari, bahkan nanti peserta yang aktif itu akan mendapatkan kaos dan sertifikat. Oh, amazing. Mantap. Dibimbing setiap hari, mengikuti Zoom-nya, kemudian dibimbing setiap hari setelah pertemuan. Nah, itu keuntungannya. Mohon ditunggu ya. Kemudian nih ada yang bertanya cara join grupnya gimana, Min? Oh, ini tak pikir nomornya sudah ada di grup WA ya. Nanti mungkin kalau sudah mendaftar di daftar hadir, nanti tak hubungi lewat WA tersebut untuk cara mendaftar di grup itu. Oke, pokoknya ikuti IG-nya NU Online dan juga IG-nya Mas Zamzami. Insya Allah nanti ada di situ. Terima kasih untuk teman-teman di tuh kan. Kalau aku teman-teman untuk semua pemuda NU yang sudah tergabung pada malam hari ini menyiapkan waktunya. Sekali lagi mohon ditunggu informasi untuk kelas tersebut di grup WA-nya dan juga diumumkan di media sosial serta pemberitaan NU Online. Saya Kendi Setiawan mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucup, terima kasih Bang Ucup. Bang Ucup, makasih nih dari Bantul dia, Al-Imdad tuh. Wow. Salam dari Asino, Jawa Tengah, dia bilang. Mantap. Terima kasih semuanya teman-teman. Pak Kiai dan Ustadz, Ustadzah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.